Tema kali ini saya akan angkat bagaimana pengalaman saya dengan orang tua, yaitu tentang menyikapi orang sakit sampai meninggal. Nah, mengurusan jenazah yang pertama, ini ada 4 poin, ini sudah maklum semua, tapi saya sampaikan saja. Dari mulai memandikan, kemudian mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, seluruh rangkaian ini tentu nanti ini harus dibahas secara rinci dalam sifat kaifiat pengurusan jenazah. Cuman inti daripada memandikan ini adalah sebagai bentuk bagaimana agar mayit itu memang harus dimandikan. Bahkan sebagian ulama fikih itu mandinya bentuknya seperti mandi besar. Artinya seluruh bagian tubuhnya bersih begitu. Ini tekniknya nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, hadirin khatiman, setelah jelas bahwa pasien yang sakit tadi dengan kematiannya, kita sudah menjalankan seluruh rangkaian-rangkaian sunnahnya seperti tadi, maka segera mungkin mengurus jenazah tersebut. Segera. Jadi kalimat segera ini menunjukkan bahwa jangan kemudian si mayit ini ditunda tanpa ada sebab uzur, alasan yang kuat begitu. Ya kita urus segera. Makanya salah satu adabiahnya kemudian ini yang paling bagus itu anak-anaknya. Karena seringkali di kita itu kebiasaan kalau orang tua meninggal, anaknya itu selalu menunggu ustadz setempat. Kayak ngantosan Pak Ustadz. Padahal anaknya yang dituntut untuk mengurus orang tuanya. Nah, ini juga tarbiyah untuk kita, artinya setiap individu dari kita sedikit banyak harus memahami bagaimana pengurusan jenazah. Nah, mengurusan jenazah yang pertama, ini ada 4 poin, ini sudah maklum semua, tapi saya sampaikan saja. Dari mulai memandikan, kemudian mengafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, seluruh rangkaian ini tentu nanti ini harus dibahas secara rinci dalam sifat kaifiat pengurusan jenazah. Cuman inti daripada memandikan ini adalah sebagai bentuk bagaimana agar mayit itu memang harus dimandikan. Bahkan sebagian ulama fikih itu mandinya bentuknya seperti mandi besar. Artinya seluruh bagian tubuhnya bersih begitu. Ini tekniknya nanti bisa diungkap di dalam sifat kaifiat mengurus jenazah. Terlalu panjang. Setelah memandikan, bahkan dalil memandikan ini Rasulullah ada riwayat yang sungguh ini baik sekali. Barang siapa yang memandikan mayit dan menjalankan amanahnya, maka kata Rasulullah, maka sungguh akan dilebur dosa-dosanya. Jadi bagi yang memandikan saja, bagi yang memandikan, apabila dia mampu menjalankan amanah, maka akan dilebur dosa-dosanya. Amanahnya apa? Amanahnya tidak membuka aib. Jadi tarbiyah untuk kita, kalau kita mau memandikan mayit, introspeksi pada diri kita, bisa tidak kita menjaga mulut kita. Jadi ulah tos mandikan mayit, kemudian 1 minggu berikutnya nyarios, Pak, tahu nggak waktu saya memandikan si Fulan, ini di sininya Pak, ada ini
ada ini, itu tidak boleh. Sudah saja ditutup. Makanya Bapak perhatikan, silahkan, sampai hari ini saya belum mendengar orang yang memandikan mayit itu nyaritakan tentang pengalamannya, tidak ada. Dan itu tidak boleh memang. Jadi lamun orang belum tiasa ngajaga mulut, badai mandikan, wios entong hawatos, mending gitu. Dan ini bisa diserahkan kepada yang lain. Bahkan dalam satu riwayat itu, aqrabakum minhu, yang paling berhak itu dari pihak keluarganya. Kecuali ingkanna ya'lamu, apabila dari pihak keluarganya nanti dikatakan tidak ada yang mampu, maka cari orang yang mampu. Ini boleh begitu dan tidak terlarang. Tentu dengan kaidah-kaidah mahram atau tidak mahram. Jadi kalau perempuan dimandikan oleh orang lain yang bukan keluarganya, boleh, tetapi dengan mahram yang lain. Artinya dengan perempuan lagi. Nah, ada sebuah wasiat memandikan dalam sebuah riwayat dari Ahmad dan Ibnu Majah. Ini sangat menarik untuk saya bacakan. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada istrinya, kepada Siti Aisyah, an Aisyata anna nabiyya, dari Aisyah, saur Aisyah tekikil, Nabi berpesan kepada saya, kata Aisyah itu. Jadi Aisyah yang ini. Qala lauha miti. Ya Aisyah, kalau seandainya kamu meninggal dunia lebih dahulu, qobli tipayun, fakultu alaika fagosaltuka. Jadi aku yang akan memandikan kamu. Wa kafatuka, dan aku juga yang akan mengkafankan kamu. Wa shallaitu alaika, dan aku juga yang akan menyolatkan. Wa dafatuka, dan aku juga yang akan menguburkan. Jadi bagaimana tarbiyah dari riwayat ini? Rasulullah nyarios ka istrina. Ya Aisyah, lamun anjeun teh maot ti payun, tong khawatir abdi anu bakal nibakan, ngapani nyolatkeun sareng nguburkan. Tapi sigana lamun ia disampaikan ke istri orang, ambek moalnya. Mah, mun mamah mau ti payun, bapa nu bakal naon anu akeun maot ka mamah, rek nikah deui, kitu meureunnya. Padahal di riwayat Rasulullah sampai kitu. Aisyah teh sampai begitu bahagianya. Duh ka istri orang bahagia mah nya tah. Ngambek sigana mah, da abi kita can ngamalkeun itu bab ieu mah. Buat diamek ku istri teh. Ngan kedah diuningakeun ya riwayat ieu. Tah mah Rasulullah kasih ti Aisyah gitu kieu. Nah, hadirin yang satu iman, ini hal-hal yang sebetulnya memang tidak wajib. Tapi menunjukkan bagaimana perilaku uswah seorang Rasul dihadirkan untuk kita sampai kepada hal-hal yang tidak terpikirkan. Mau kepikiran atau orang ke istri kedah nyarios, mun mamah mau ti payun, mau kepikiran. Tapi Rasulullah mengajarkan itu. Sebagai bentuk apa? Penyadaran kepada istri tentang kematian, rasa-rasa psikologis yang luar biasa. Bahagia kalau seorang istri sudah disampaikan dan dia ada di dekapan suaminya, itu luar biasa, akan merasa terbangun rasa kebahagiaan itu. Karena kekhawatiran kita ini, kalau orang tua saya kemarin mampu saya talkinkan, kemudian mampu saya urus sampai di pekuburannya, pertanyaannya, ya Allah, apakah saya nanti ketika meninggal dunia saha nu nalkinan urang? Can pugu anak urang ayeuna dibimbing ku urang mampu nalkinan, kita hanya mampu berdoa saja. Walaupun talkin itu tidak menjadi sebuah syarat seseorang dahul jannah, karena dengan tidak ditalkinkan saja toh amal soleh nanti yang akan menggaransinya. Tapi ini sebagai sebuah amalan yang hidup. Gitu. Kemudian setelah itu memandikan mayit, dalam memandikan mayit, ini teknis dalam kaifiat ya. Ini bisa nanti oleh jamaah sudah pada memahami. Ini juga mengafani.